Selamat siang semua, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menganalisa sebuah flowchart dan cara membuat pseudocode. Nah, untuk pendahuluan, apa itu flowchart? Oke. Flowchart adalah diagram alir yang bertujuan untuk kita menggambarkan proses-proses dan memudahkan kita dalam membuat suatu program pada komputer. Nah, flowchart tersebut menggunakan simbol-simbol standar untuk menyajikan informasi mengenai logika dan algoritma dan hubungan antara tahapan proses. Nah, selanjutnya flowchart itu akan membantu kita dalam memvisualisasikan suatu proses dan memperluas pemahaman terhadap suatu sistem yang akan kita buat. Nah, flowchart juga membantu dalam menemukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan pada alur proses sebelum implementasi kepada sistem. Oke, lanjut. Mungkin sedikit penjelasan dengan flowchart. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke apa itu pseudocode. Nah, untuk pseudocode adalah deskripsi sederhana dan abstrak dari algoritma atau logika program. Nah, pseudocode tidak terlihat pada sintaks atau bahasa pemrograman tertentu, tapi menggunakan bahasa-bahasa normal, natural, dan mudah dipahami yang tidak bagi orang yang tidak terlatih dalam pemrograman. Tujuan dari pseudocode adalah untuk menjadikan solusi masalah dalam bentuk lebih sederhana dan mudah diterima, sehingga mudah proses komunikasi memperjelas alur pemikiran sebelum menulis kode program. Nah, kita akan masuk ke flowchart. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah flowchart tentang bagaimana cara menghitung luas persegi panjang dan luas persegi. Nah, untuk pertama-tama untuk membuat flowchart di sini tuh kita harus membuat simbol start dan end. Simbol start berfungsi sebagai simbol awal flowchart, sedangkan simbol end berfungsi sebagai simbol akhir flowchart. Yang kedua, selanjutnya tambahkan simbol input dan output. Nah, di sini ada input output seperti ini, ada di menu. Yang ketiga, tambahkan simbol decision, yaitu tambahan untuk membuat pilihan. Nah, di sini tuh saya ada membuat decision yang berfungsi untuk membuat pilihan. Nah, sini ada pilihan persegi untuk menghitung luas persegi, untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk pilihannya tuh di sini satu luas persegi, yang kedua luas persegi panjang. Nah, selanjutnya tambahkan proses. Nah, di sini ada sebuah proses. Setelah ada di decision, kita bisa memilih luas persegi atau persegi panjang. Di sini ada suatu proses. Terus kalau kita memilih cara menghitung luas persegi panjang, makanya ditentukan ada seperti ini. Pertama, masukkan panjang, menginputkan panjang, dan selanjutnya menginputkan lebar. Nah, selanjutnya itu akan diproses oleh output. Artinya ada luas sama dengan panjang atau lebar. Nah, kemudian untuk kelima, tambahkan simbol loop. Simbol ini untuk menunjukkan program akan diulangi sampai program memilih berhenti. Nah, selanjutnya setelah program penghitungan luas ini selesai, selanjutnya di output akan ditampilkan apakah kita akan mengulang program lagi gitu. Misal setelah kita menghitung luas persegi nih, nah hasilnya udah keluar, misal panjang 5 dan lebar 6, berarti luas kita 30. Nah, selanjutnya di sini akan ada pilihan lagi, akan mengulang, ada looping dan akan mengulang ke menu yang awal tadi. Apakah Anda ingin memilih luas persegi atau luas persegi panjang? Nah, yang keenam ada hubungan simbol yang telah ditambahkan sehingga membentuk alur logika dari pemrograman. Nah, di sini tuh ada sebuah simbol atau flow ya. Jadi yang pertama dari start menuju menu, dia ke output pilihan. Ini ada decision yang akan memilih luas apa yang akan kita hitung dari persegi atau persegi panjang, kemudian akan menghitung luas tersebut. Oke, yang ketujuh ada tambahkan label setiap simbol. Tambah label pada setiap simbol untuk menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada setiap langkah program.
Ya, setelah kita membuat flowchart, kita tuh kan akan membuat kode atau program dari sebuah flowchart ini. Nah, sebelum untuk membuat program penghitungan dari luas, maka kita akan menggunakan pseudocode untuk membuat program yang lebih sederhana dulu. Langkah-langkah untuk membuat pseudocode. Nah, yang pertama tuh tentukan alur logika dan program. Pertama-tama, pikirkan alur logika program. Dalam hal ini, kita meminta input dari pengguna membuat pilihan antara persegi dan persegi panjang, menghitung luas segi 4, dan menampilkan hasil. Oke, seperti yang tadi kita lihat di flowchart kan. Nah, kemudian ada yang kedua, buat variabel. Nah, tentukan variabel yang akan digunakan dalam program seperti pilihan bentuk sisi, lebar, tinggi, dan luas. Nah, setelah itu kita harus menentukan variabelnya nih. Variabelnya mana pilihan, variabel sisi, variabel lebar, tinggi, dan luas. Nah, yang ketiga, gunakan kata kunci seperti start, while, if, else, and given untuk membuat pseudocode yang mudah dibaca. Terus selanjutnya ada keempat ini, deskripsikan setiap tindakan. Nah, maksudnya deskripsikan setiap tindakan dalam program secara singkat dan jelas. Nah, jadi kita setelah mengetahui tadi di sini ada ada kata kunci seperti start, will, if, else, and given. Jadi kita akan mendeskripsikan bagaimana program itu secara singkat dan jelas. Nah, yang kelima, buat struktur program. Buat struktur program dengan memperhatikan alur logika yang telah ditentukan dan deskripsikan setiap tindakan dalam program. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, nah, Anda dapat membuat program yang bertujuan untuk menghitung luas dari sebuah segi 4, persegi dan persegi panjang. Nah, jadi ini contoh dari pseudocode yang telah saya buat tadi. Nah, di sini ada pertama menghitung luas, givennya sisi, panjang, lebar, sama luas, resultnya luas, definition luas persegi sama dengan sisi kali sisi, dan luas persegi panjang ada panjang kali lebar. Nah, metodenya. Nah, seperti yang di langkah-langkah tadi, yang pertama kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Nih, variabelnya pertama variabel pilihan, ada lebar, panjang, sisi, dan luas. Selanjutnya karena kita programnya ada pengulangan, maka kita menggunakan well sama dengan pilihan seperti ini. Kemudian kalau sama dengan exit. Nah, selanjutnya ada displaynya adalah atau output yang kita tampilkan adalah hitung luas dari persegi atau persegi panjang. Terus output lagi ya, outputnya lagi adalah masukkan persegi atau persegi panjang atau exit. Pertama get choice atau pilihan. Nah, if kita menggunakan if karena kita akan memilih kalau bukan persegi adalah persegi panjang kayak gitu. Jadi if choice if choice persegi display akan ditampilkan adalah masukkan sisi persegi. Selanjutnya get kita mendapatkan sisi. Selanjutnya set dalam mencari luas, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Terus selanjutnya akan ditampilkan menjadi display luas dari persegi tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan, karena kita tadi menggunakan if, selanjutnya menggunakan else if choice adalah persegi panjang. Nah, jadi kalau kita dalam pilihan tadi, kalau kita bukan memilih persegi panjang, maka yang akan ditampilkan adalah cara menghitung luas. Maaf. Jadi kalau kita tadi itu memilih persegi, bukan memilih persegi, maka selanjutnya yang akan ditampilkan adalah program menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini ada else if choice dan persegi panjang. Nah, di displaynya adalah masukkan panjang, terus kita akan menginputkan sebuah panjangan. Selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan output adalah panjang yang telah kita inputkan. Selanjutnya kita masuk ke display lagi adalah masukkan lebar. Nah, setelah kita menginputkan lebar, kita akan menentukan luas persegi panjang tersebut, yaitu set luas sama dengan
panjang kali lebar. Nah, selanjutnya outputnya akan mengeluarkan luas versi panjang tersebut. Nah, selanjutnya program pengulangannya, apakah kita akan mengulang program tadi dari awal, iya atau tidak. Dan kalau kita tidak akan mengulang, maka programnya akan selesai di end tersebut. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang analisa flowchart dan bagaimana cara membuat tree untuk kode dengan simpel, mudah, atau gimana. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Bye-bye.